Oke, selamat malam semuanya. Good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our reading class. And today we're gonna learn module 4. We're gonna learn about skimming. Okay? Oke, bagi mungkin semuanya sudah pernah ya belajar tentang ini, tapi gak apa-apa, kita ulang lagi ya. Sekarang kita mulai skimming. Apa itu skimming? Nah, skimming adalah salah satu teknik membaca, di mana pembaca bukan hanya dapat membaca secara efisien, tetapi juga secara cepat. Oke? Nah, bagaimana cara melakukan skimming? Pertama, kita menentukan main idea dari tiap paragraf ya, again and again, main idea. Oke? Jadi cara melakukan skimming adalah kita tentukan main idea dari setiap paragraf, terus menentukan judulnya, lalu menentukan isi suatu wacana berdasarkan judul, paragraf pertama dan akhir dari wacana tersebut. Jadi tanpa harus mengerti keseluruhan dari suatu wacana atau suatu cerita, atau kita hanya perlu membaca paragraf awal dan paragraf akhir serta judul, itu kita sudah dapat menebak apa isi dari cerita tersebut atau apa isi dari wacana tersebut ya. Jadi itu skimming, salah satu teknik membaca. Di reading teknik membaca banyak ya, kemarin scanning, ini ada skimming, terus ada previewing, ada predicting. Oke, banyak, nanti kita belajar lagi soal itu. Oke, sekarang boleh dibuka modulnya, modul halaman 4.2. Nah, sudah? Sudah. Oke, kita lihat di situ. Di modul 1, Anda sudah mempelajari apa yang disebut dengan skimming. Oleh karena itu, Anda tidak akan menemukan lagi atau disuruh menentukan lagi definisi dari skimming dalam modul ini. Tapi Anda akan menemukan banyak latihan-latihan yang berhubungan dengan skimming. Kita lihat contohnya. Here's a short story about some kids experience. Skim through it and point out the sentence or words that best sum up the main idea of each paragraph. Oke, jadi kita disuruh skim wacana ini, dan point out. Nah, dan tunjukkan mana sentence atau kata-kata yang dapat mewakili dari main idea dari suatu paragrafnya. Oke, jadi nggak mesti satu kata-kata, keywordnya pun boleh. Tuh, oke, sekarang kita baca. Just recently, I was allowed the chance to attend and watch the Boston Indoor Games in Boston. Jadi baru-baru ini saya diberikan kesempatan untuk menghadiri dan menonton pertandingan indoor di Boston. While I was there, I was able to see some amazing record be set. Jadi ketika saya di sana, saya dapat melihat beberapa rekor yang amazing, beberapa rekor yang hebat ditetapkan. Being able to see such amazing athlete really inspired and motivated me to strive even higher to do the very best that I can. Jadi dengan saya melihat atlet-atlet yang sangat hebat, sangat terinspirasi dan termotivasi, dan memotivasi saya untuk berjuang lebih keras lagi, even higher, lebih tinggi lagi, to do the very best. Jadi untuk
untuk melakukan yang paling baik, yang terbaik yang bisa saya lakukan. Oke. Point out paragraf pertama, kita lihat. Being able to see, sebelahnya di jawabannya ya. Being able to see such amazing athlete really inspired and motivated me to strive even higher to do the very best that I can. Oke, jadi di paragraf 1 itu adalah main idenya. Jadi untuk saya dengan bisa melihat atlet-atlet yang sangat hebat, sangat menginspirasi dan memotivasi saya untuk berjuang lebih tinggi lagi, untuk memberi untuk melakukan yang terbaik yang saya bisa. Terus paragraf nomor 2, as I watch this incredible talented athletes race around the track in times blowing me away. Jadi ketika saya melihat atlet-atlet yang sangat hebat dan bertalenta ini berkompetisi di sekitar track, pada saat itu blowing me away itu berarti bukan meniup saya ya. Blowing me away berarti di sini sangat kayak saya sangat kagum, membuat saya kagum sekali. Blowing me away, bikin saya wah, pokoknya hebat. It got me to thinking that if I try my very best and set my goal high, I too may someday be the one out there on track setting those records. Jadi ini membuat saya berpikir jika saya mencoba yang terbaik. Oh iya, selamat malam Mbak Elia. Kita lagi di halaman 4.2 ya. Jika saya mencoba yang terbaik dan menetapkan goal saya tinggi, saya juga kemungkinan suatu hari bisa menjadi salah satu di sana, di setting out, be the one out there, menjadi salah satu, maksudnya salah satu atlet di sana di track tersebut dan menetapkan rekor tersebut. Oke, sekarang yang paragraf 2, if I tried my very best. Nah, see, as I watch this incredible talented athlete, nah di situ kan dia bercerita ketika saya melihat atlet-atlet yang sangat hebat ini, tuh dia berpikir gitu, pas kalau saya melakukan yang my very best, itu saya bisa jadi salah satu dari mereka. Jadi main idenya, if I tried my very best and set my goals high, I too may someday. Ini kayaknya salah ya pengetikannya. I may someday. Someday I may be the one out there that track setting those records too. Nah, itu harusnya gitu ya. I too may someday sounds weird. Terdengar aneh. Jadi someday I may be the one out there that track setting those records too. Oke. Sekarang yang nomor 3, paragraf ketiga, getting to the Olympics is not an easy task. Jadi masuk di Olimpiade itu bukan suatu tugas yang mudah. I understand that totally. Saya mengerti itu sepenuhnya. But I've learned over the years that everything comes at a cost. Tapi saya telah belajar selama beberapa tahun kalau segalanya pasti membutuhkan, comes at a cost itu berarti butuh pengorbanan. Ya, if you work hard at what you're aiming for, the outcome of all your hard work and efforts is very rewarding. Jika Anda bekerja keras pada tujuan Anda, for the outcome of all your jadi hasil dari semua kerja keras Anda dan usaha Anda akan sangat bermanfaat. It's very rewarding, sangat bermanfaat. Waalaikumsalam. Gak apa-apa Mbak Tonori. Kita lagi di halaman 4.2.
Okay, therefore, while I watch the Olympian do their event like nothing else, sehingga ketika saya menonton Olimpiade, the Olympians, maksudnya Olympians itu berarti atlet Olimpik melakukan kegiatan, melakukan their events like nothing else, I realized that all of the time and effort that they must have put in to get them this far. Jadi saya sadar semua waktu dan usaha yang mereka berikan, yang mereka harus berikan untuk mencapai mereka, untuk memposisikan mereka sejauh ini gitu. Tuh. So, nomor 4 berarti all of the time and effort. Nomor 3 belum ya? Main idea yang nomor 3, paragraf 3 itu getting the Olympics is not an easy task. Ya. Jadi, masuk ke Olimpiade itu bukan sesuatu tugas yang sulit. Oke. Ini yang paragraf 5-nya nggak ada ya. Nah, yang paragraf 4, all of the time and effort, semua waktu dan usaha yang mereka harus put in itu berarti kayak give up, yang mereka harus serahkan, harus berikan untuk mencapai mereka sejauh ini. Ya, si atlet-atlet itu. Sekarang karena nomor 5, paragraf 5 nggak ada nih main idenya. Ada yang bisa menentukan nggak paragraf 5 itu main idenya apa? I had just recently told my coach that I cannot wait till our next track meet so that I can get out there to do better than that last time I said. Improve myself, work hard, and maybe eventually find myself in the Olympics. Oke. Siapa yang bisa silakan langsung diketik. Oke, aku tunggu. Ya, masih pada typing ya. Belum keluar nih di saya. Ayo, kok belum ada yang keluar ya? Padahal udah banyak yang typing. Oke. Mbak Dian, improve myself, work hard, and maybe eventually find myself in the Olympics. Mbak Setiana sama. Yang lainnya masih typing? Sepertinya baru kekirimnya lama ke saya. Saya tampung dulu. Mbak Titin, Wahab, and maybe find myself in the Olympics. Oke. Hampir semuanya sama ya, dan iya, betul. Oke. Seneng saya kalau kayak gini. Sudah mulai bisa ya menentukan main idea. Jadi nanti kalau ada soal-soal main idea lagi, insya Allah bisa ya. Nah, karena memang kebanyakan kita pertanyaannya tentukan paragraf utama atau ide utama dari suatu wacana. Ya, seperti itulah. Oke, sekarang saya pengen banget, saya belum pernah nyoba ini di kelas kita sebelumnya. Saya pengen banget
ada yang bisa bantuin saya baca.